saat itu kemungkinan parenting tuh tidak semasif sekarang, Bu. Jadi mendidik anak tuh sekenanya mereka gitu. Mereka pikir apa yang mereka anggap baik itu anak tuh harus nurut. Tadi dari pengalaman Ibu sudah save ya, luar biasa gitu ya, Masya Allah, tabarakallah-nya 8 kali diperbaiki semuanya gitu ya. Jadi Ibu merasa ada sisi positif gitu ya. Nah, ketika Ibu proses save nih, setiap pertemuan kita nih ya Bu Rini ya, pertemuan 1 sampai ke 8 nih. Ketika di proses save itu, apa yang Ibu rasakan nih? Gimana ya? Ya naik turun lah, Bu. Yang tertekan pengen lompat-lompat tadi gitu ya. Gitu, terus tuh kok saya punya perasaan sendiri, tapi memang teringat lagi peristiwanya yang apa yang saya bikin saya ingin sendiri. Terus yang terakhir itu yang Masya Allah yang merasa kasihan sama ibu saya, dan rasa kasihan itu yang menimbulkan perbuatan baik saya terhadap ibu saya dan perbuatan baik ibu saya kepada saya gitu muncul. Jadi sekarang saya jadi so sweet. Masya Allah. Jadi kayak hilang aja gitu yang sekian puluh tahun gitu ya Bu ya. Selama saya ingat gitu, selama saya ingat bagaimana sedihnya berhubungan dengan beliau gitu. Itu kok kayaknya ringan sekarang tuh rasanya. Jadi sama Allah nih, karena Bu Rini tazkiyatun nafs ya, bersih-bersih diri, perbaiki semuanya. Allah bikin ini ya, berarti efeknya setelah Ibu save itu, Allah bikin hubungan Ibu dengan orang sekitar itu magically gitu ya. Magically gitu ya. Jadi dalam waktu singkat jadi lebih baik dengan orang tua, dengan anak gitu ya Bu ya. Ada juga di luar ini ya. Magically itu saya dari dulu ingin belajar yoga sama seorang guru. Selalu berapa tahun ini tuh nggak bisa terus karena beliaunya selalu punya jadwalnya tuh yang privat, sedangkan saya kan nggak kuat bayar privat. Ya kok pas ini qadarullah jadi mendukung gitu, dimana saya butuh setelah kesehatan saya yang non fisik ini sudah membaik, untuk memperbaiki fisik saya gitu, yang jantung saya yang mulai melemah, kepala saya yang sering pusing, itu kok qadarullahnya beliau mau loh bayar grup dan murah lagi. Dan saya tadinya cari teman yang untuk ikutan yoga itu sulit, ini dipermudah gitu. Jadi saya sekarang rutin untuk kesehatan fisik saya ikut yoga, badminton juga gitu. Jadi ya gitulah, double lah Bu. Jadi banyak sisi yang dikerjakan lah untuk menjemput kesembuhan yang paripurna ya. Betul, gitu di sana. Betul. Masya Allah. Terus misalnya Ibu nih karena merasa ya luar biasa gitu ya, Masya Allahnya dengan metode save gitu ya yang dirasakan ya sama Bu Rini. Kira-kira menurut Bu Rini nih, sebenarnya proses save ini bagi sahabat-sahabat yang lainnya gitu ya, mungkin punya permasalahan yang sama atau permasalahan yang beda gitu ya, ada nggak Bu yang pengen Ibu sampaikan nih terkait dengan penting nggak sih setiap orang dari kita ini melakukan save ini untuk diri kita sendiri gitu? Iya. Gini, save itu kan adalah salah satu metode gitu ya. Sebetulnya di dalam Islam juga ada yang namanya tazkiyatun nafs itu, bersih-bersih hati kita gitu ya. Karena ada ungkapan itu, hadis kayaknya ya, ada segumpal darah di tubuh kita yang kalau dia itu baik untuk seluruh tubuh, kalau dia itu jelek seluruh tubuh. Dan saya sebelum ikut save ini memang saya kan suka nyimak podcast Bu Aisyah Dahlan nih, beliau sudah menerangkan lebih dulu, makanya saya nyambung di save tuh, karena ternyata yang dimaksudkan segumpal darah itu adalah jantung. Jantung itu letak emosi kita juga nyambung sama otak, karena sudah ada penelitian ya gitu bahwa di jantung juga ada sel otak ternyata gitu. Jadi betul apa yang di dalam Islam, ketika hati kita itu bermasalah,
maka tubuh juga secara fisik ada masalahnya. Nah, disitulah letak self ya bagi saya, di mana di nafsu saya itu, di jantung ya yang berkumpul di sini itu ada sampah-sampah emosi negatif yang saya tuh nggak tahu cara membuangnya. Mungkin untuk sebagian orang cukup dengan caranya gitu membuang emosi negatif. Kalau orang tipe seperti saya ini butuh bantuan metode self ternyata untuk membuang emosi negatif yang tadi saya sebutkan ya, sendiri, merasa sendiri, tertekan, kecewa, sakit hati yang membuat terkumpul jadi sedih itu butuh bantuan terapi self ternyata, metode self. Jadi menurut saya untuk sahabat-sahabat yang belum menemukan bagaimana, memang ya kita kan harus berikhtiar ya. Tidak ada salahnya, mohon maaf kalau misalnya ada kesimpulan di psikiater itu tidak baik, misalnya jangan menyimpulkan seperti itu kan bentuk ikhtiar. Tapi kalau saya cocoknya dengan metode self ini. Kalau ketika sahabat-sahabat merasa dari ikhtiarnya itu belum bisa dikasih kesembuhan ya. Dikasih ya, oleh Allah kan kesembuhan tuh Allah yang kasih. Belum ketemu jodohnya untuk sembuh gitu ya. Ya terus aja berikhtiar gitu. Coba aja metode self ini sama terapis yang membawa kita ingat kepada Allah ya. Karena yang saya pahami, apa betul kalau self ini sebetulnya dari luar negeri? Enggak, atau dari orang muslim? Kalau self itu kan gabungan dari spiritual dan emotional freedom technique. Kalau emotional freedom technique itu kan memang penemunya Dr. Carrie Craig ya, itu di sana. Terus sama muslim maksudnya. Muslim ya. Terus sama Pak Faiz, beliau sempurnakan dengan memasukkan unsur spiritual. Dan ternyata si Carrie Craig ini setelah, jadi Pak Faiz ini baru diundang ya, semuanya murid-muridnya itu bilang kayaknya kita di tapping jangan fokus di tapping deh, ada satu hal yang penting banget yaitu energi spiritual gitu kan. Padahal muridnya Pak Faiz sudah lebih duluan menggunakan energi spiritual gitu ya. Keyakinan kita kepada Allah itu masuk di sana gitu ya. Karena nanti kalau sahabat semuanya ikut Certified Self itu juga sebenarnya ada kunci-kunci keberhasilan self gitu ya, yang intinya memang kalau kita sebagai seorang muslim itu memang meletakkan keyakinan dan harapan, khusyuk kita kepada Allah gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah gitu ya. Betul, makanya saya di sini ingin menyempatkan berpendapat bahwa kalau sahabat misalnya ingin mencoba self, cari terapis yang mengarahkan kita tetap ingat kepada Allah, karena keberhasilan self sendiri kan, self itu tidak 100% dia bakal sering tiba-tiba dapat solusinya. Itu bantuan dari Allah itu yang paling besar, seperti yang saya rasakan. Memang di tengah-tengah di antara 1 sampai 8 tuh Bu, ada kadang saya tuh ngapain saya di save gitu ya, ini apa sih, mau kemana larinya gitu. Tapi ketika timbul yang aneh-aneh itu, yang tadi perasaan sendiri, tertekan jadi pengen lompat-lompat, terus qadarullahnya pas terakhir dapat perasaan bonus itu yang kasihan itu, saya yakin itu dari Allah jalannya. Iya, betul sekali. Jadi bagi saya ya, sahabat-sahabat yang belum menemukan kesembuhan, solusi, kebahagiaan, tidak ada salahnya sih ikutan self dan pilih yang shelter yang mengingatkan kita kepada Allah, itu yang paling penting. Dan banyak ya shelter tersebar di seluruh Indonesia nih gitu. Pilih yang seperti itu. Karena memang kalau Pak Faiz mengajarkan ke kita kesembuhan dan kebahagiaan itu jangan pernah percaya di metodenya. Betul. Jangan pernah percaya di shelternya, misalnya saya gitu ya. Tapi percaya ke Allah gitu. Kalau Allah sudah berkehendak, metodenya apapun, ketemunya siapapun, sudah ketemu waktunya, insya Allah sembuh gitu ya. Jadi happy gitu. Mungkin itu ya Bu Rini, ngobrol singkat kita terkait self yang
luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga Allah selalu menjaga dan semuanya dibuat jadi lebih baik lagi, dan sahabat-sahabat semua yang mendengarkan juga bisa mendapatkan energi, inspirasi, pencerahan gitu ya, dan tidak putus asa. Iya. Walaupun Semangat. di sesi yang keberapa akhirnya Bu Rini ada perasaan ini ya, oh ya saya kayak nggak punya gairah karena nggak punya semangat gitu ya, nggak punya harapan gitu ya untuk doing itu kan. Sampai mungkin kalau orang berpikir mati itu menakutkan, Bu Rini malah mengharapkan gitu ya, biar take over semua masalahnya selesai. Tapi takut gitu. bunuh diri. Takut bunuh diri gitu ya. Jadi sahabat semuanya yang di sini mungkin sedang di ujung, saya nggak tahu solusinya, saya harus gimana dan lain sebagainya. Mau mencoba metode SAF silahkan, mau mencoba metode lain juga silahkan. Intinya tujuannya adalah kita sembuh, happy, dan mengeluarkan energi positif untuk orang di sekitar kita. Supaya kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan ini satu lagi, kita punya masalah seperti ini, cepatlah sembuh karena bisa bercerita seperti saya. Gitu. Jadi pengalaman luar biasa, pengalaman pribadi yang nggak bisa diambil dari orang lain. Iya, jadi lebih paham sama orang yang punya kasus yang sama ya. Nggak akan ngentengin lagi. Yang orang yang ngentengin kan yang nggak pernah merasakan. Nggak pernah merasakan orang ini. Jadi bisa jadi sahabat orang lain. Jadi sahabat lebih mendengarkan ya, lebih bisa memahami dan berempati itu di sana. Oke sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ngobrol santai dengan para pengalaman yang sudah di-save gitu ya, dan semoga tadi memberikan inspirasi, kebaikan, semangat, hikmah semuanya kepada sahabat semuanya. Kita doakan ya Bu Rini sekeluarga mendapatkan kebaikan dari Allah yang berlimpah, dimudahkan semuanya gitu. Sampai ketemu lagi kita di ngobrol santai save di sesi yang lainnya dengan klien-klien yang lainnya. Jangan lupa sahabat untuk subscribe dulu deh yang belum. Kalau sahabat ada pertanyaan atau request nih pembahasan sesuatu, sahabat boleh menulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga dan share juga di sesi ini. Sampai jumpa, mohon maaf jika banyak salahnya dan ada yang menyinggung atau menyudutkan salah satu pihak. Insya Allah itu tidak bermaksud untuk di sana. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.